Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim nafa wal intifa wa tadzakur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalat alal khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala amin. Kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dalam kitab beliau Al-Mukhtasar Al-Latif sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila anqal faslun fi ma yadhuru wa ma la yadhur. Ini suatu pasal yang menjelaskan sesuatu yang bisa menjadi suci dan yang tidak bisa menjadi suci. Wa tadhurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha, dan menjadi suci khamar yaitu cairan yang memabukkan jika dia menjadi cuka dengan sendirinya, dalam arti dia nggak bercampur dengan sesuatu. Dia menjadi cuka secara alami, nggak dicampur sesuatu apapun. Kalau dicampur sama sesuatu apapun maka tetap dia hukumnya najis. Umpamanya dicampur dengan sesuatu kemudian berubah jadi cuka, tetap dia mutanajis karena sesuatu tadi bercampur dengan khamar maka dia najis, kemudian bercampur dengan cuka maka menjadikan cuka itu mutanajis. Dan kalau dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya secara alami maka wadahnya pun ikut menjadi suci. Dan juga disyaratkan kalau yang membuatnya muslim harus niatnya buat cuka, nggak boleh niatnya itu buat khamar. Tapi kalau yang buat itu non muslim, meskipun dia niat awalnya pengen bikin khamar tapi ternyata sampai kelewatan akhirnya sampai menjadi cuka maka tetap dia menjadi suci. Jadi khamar itu kalau didiemin lama-lama dia berubah menjadi cuka. Kalau dia sudah berubah menjadi cuka, yang tadinya dia najis menjadi suci, begitu juga dengan wadahnya. Wa kadzalikan nabidzu minat tamri awiz zabib. Begitu juga nabiz, ya, sama minuman keras, baik terbuat dari kurma ataupun anggur atau yang lainnya. Apapun itu, setiap cairan yang memabukkan maka dia itu disebutnya khamar. Wa jildul maitati idza dubigo, dan juga kulit bangkai apabila disamak. Kalau ada kambing mati misalnya, nggak disembelih matinya karena sakit, maka dia kan bangkai. Bangkai itu hukumnya najis, nggak boleh digunakan kulitnya kecuali setelah disamak. Disamak itu dicukur bersih dulu rambutnya, kemudian hal-hal yang bisa membuat itu kulit menjadi busuk dihilangin, lendir-lendirnya dihilangin. Biasanya pakai getah atau menggunakan kotoran burung sampai dia menyerap luar dalam. Setelah bersih, nggak ada amis lagi, dia tetap hukumnya najis sampai dibasuh dengan air suci mensucikan. Jadi udah nggak ada nih bau-bau amis lagi, udah nggak ada lendir-lendir lagi, maka tinggal disiram dengan air suci mensucikan. Jadilah kulit kambing tadi itu suci dan bisa digunakan. Ya, begitu juga dengan kulit binatang yang lainnya. Kulit buaya, kulit ular menjadi suci kalau disamak. Wa idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin aw khinzirin aw far'i ahadihima aw lu'abihi aw rawsihi aw arakihi aw badanihi wa huwa ratbun ghusila sab'an ihdahunna biturabin tahirin tahurin. Dan apabila sesuatu menjadi najis, dia terkena najis air kencing anjing misalnya, atau babi, atau keturunan daripada salah satu keduanya,
atau air liurnya, atau empupnya, atau keringatnya, atau badannya, dan dia dalam keadaan basah, maka dibasuh 7 kali, salah satunya dengan dicampur tanah yang suci mensucikan tanahnya. Jadi misalnya sarung kita terkena jilatan anjing, dijilat sama anjing, maka cara menghilangkannya, bagian yang terkena jilatan anjing tadi dibasuh 7 kali. Ya. Salah satu daripada 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Misalnya sarung kita terkena jilatan anjing, udah ambil aja air 1 gayung, kemudian ambil tanah yang suci, yang enggak terkena najis, tanahnya masukin ke dalam gayung, dicampur, basuhkan ke bagian yang terkena najis 1, maka tinggal sisanya tambahin 6 basuhan lagi, yaitu dengan air biasa, nggak usah dicampur tanah lagi. Jadi campuran tanahnya itu 1 kali, dan afdolnya di bagian yang pertama gitu. Jadi sisanya 6-nya itu air suci murni, air suci mensucikan yang murni, nggak usah dicampur tanah lagi, sehingga total basuhan menjadi 7 basuhan, udah sarung kita suci lagi gitu. Tapi kalau kering sama kering, maka najis nggak berpindah. Al-jaf bil jaf tahirun bila khilaf. Misalnya ada anjing kering atau babi kering di depan, main ente peluk gitu, mana aja ente bro. Maka najis nggak bisa berpindah. Najis nggak berpindah artinya ente tetap suci, nggak jadi najis beratnya berpindah kepada ente, karena kering ketemu kering, suci tanpa khilaf itu. Makanya di sini dikatakan wahwa radbun, dan dia dalam keadaan basah. Entenya basah atau si babi tadi basah, baru bisa najis itu berpindah. Kalau sama-sama kering nggak najis. Kemudian wa idza tanajjasat turabu bil kalbi, apabila tanah terkena najis, bil kalbi terkena najis anjing, fayakfihi, maka mencukupinya sab'u maratin bil ma'il khalis, mencukupinya membasuhnya 7 kali dengan air yang murni. Jadi kalau ada debu atau tanah kena anjing, kencingnya atau keringatnya, maka cukup diguyur 7 kali, nggak perlu dicampur debu lagi karena dia sudah berdebu gitu. Kalau tadi sarung kita ya harus salah satunya dicampur dengan karena ini kan bukan debu sarung. Itu misalnya ada debu nih kena kencing anjing, cara menghilangkannya supaya debu ini suci lagi, udah basuh aja 7 kali, nggak usah dicampur dengan tanah atau debu lagi, karena memang dia sudah berdebu, dia sudah tanah gitu, maka tanahnya itu menjadi suci lagi. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyin lam yat'am ghaira labani nudihaya wahwa rasyuhu bil ma'i ma'al ghalabati wal mukathara, dan sesuatu yang terkena najis air kencing bayi laki-laki dan dia belum makan apapun untuk pertumbuhannya kecuali susu murni, yaitu ASI ataupun susu kambing atau susu sapi, yang penting asli, nggak dicampur, bukan susu formula, dan usianya belum sampai 2 tahun hijriyah, ini disebutnya najis ringan. Najis ringan itu air kencing bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun hijriyah, nggak makan apapun kecuali susu murni. Maka cara menghilangkannya yaitu nudiha, dengan dipercikan air, nggak usah diguyur. Cukup kita percikan, kita cipratin air, sekiranya sudah menyeluruh. Ya, misalnya percikan kencingnya segini misalnya, maka percikan kita sudah lebih banyak menyeluruh. Itu makna ma'al ghalabah wal mukatsarah. Tapi kita menyipratkannya itu setelah menghilangkan zatnya. Jadi kalau kita cipratin zatnya masih ada, masih dia itu kalau di karpet misalnya masih basah, maka nggak bisa hilang. Ya, harus dia kering dulu. Dikering dulu karpetnya. Misalnya kalau ada tisu,
kita taruh di atasnya udah nggak nempel, udah nggak basah tisu tadi, maka baru kita percikan karpet tadi dengan air suci mensucikan, dan percikan kita itu menyeluruh dan lebih banyak daripada kadar najisnya. Jadi nggak perlu sampai benar-benar kering, nggak, sekiranya kita tempelin tisu dia udah nggak nempel lagi, maka baru kita percikan. Kemudian, nah kalau najis berat itu tadi anjing dan babi, keturunannya dan seluruh anggota tubuhnya. Kalau najis ringan, air kencing bayi laki-laki yang tidak makan apa-apa kecuali ASI dan usianya belum sampai 2 tahun Hijriah. Sisa daripada ini namanya najis sedang. Ya, kotoran cicak, kotoran tikus, bangkai tikus, apalagi bangkai binatang selain anjing dan babi, itu namanya najis sedang. Paling banyak dia tuh. Ya. Kencingnya kita, empuknya kita, itu semua najis sedang, namanya najis mutawasito. Wasairu najasati tathuru bil ghusli idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Dan seluruh najis-najis yang lain selain anjing dan babi, selain najis ringan tadi, yaitu sisanya najis mutawasito, menjadi suci dengan membasuh 1 kali apabila hilang rasanya, kalau yang punya rasa seperti khamar, walau nuha, atau warna, yang punya warna seperti darah misalnya, warihuha, dan baunya, yang punya bau seperti kencing kita. Jadi kalau ada sesuatu terkena najis mutawasito, bisa menjadi suci sesuatu tadi dengan kita basuh cukup 1 kali, tapi sampai hilang warnanya, rasanya, sama baunya. Wala yaduru baqa'u launin aw rihin asra zawaluhu, dan tidak masalah tetapnya warna atau baunya apabila sulit untuk menghilangkannya. Jadi kalau najis mutawasito dia masih ada zatnya, masih ada warnanya, masih ada baunya, ya, masih ada rasanya. Kalau air kencingnya masih ada genangannya, maka kalau memang itu bukan di kamar mandi, artinya di tempat yang nggak ada pembuangannya seperti di ruang tamu, harus kita hilangin dulu zatnya, angkat dulu genangannya pakai tisu misalnya. Ya, ketika dia sudah kering, barulah kita alirkan air ke tempat yang terkena najis tadi dengan 1 kali basuhan cukup udah. Ya, sunahnya, afdalnya 3 basuhan, dan air yang kita gunakan untuk menghilangkan najis tadi ini hukumnya suci, tapi tidak mensuci. Suci nggak apa-apa ente cuci tangan, ente main begitu gitu. Tapi kalau dia itu nggak ente angkat dulu zatnya, basah-basah misalnya, ya, anak ente perempuan kencing di ruang tamu masih basah, ente langsung pel, maka sama juga ente ngepel rumah dengan najis gitu. Jadi 1 rumah najis semua, entah mau sholat di mana, udah biarin dia kencing di situ, habisin dulu, angkat genangannya dengan tisu atau apapun. Setelah dia kering, baru kita alirkan air ke situ, jadi suci lagi tempat itu. Udah mau dipel, mau diapain, terserah gitu. Tapi kalau dia langsung ente pel, ya, belum ente sucikan, maka najisnya menyebar gitu. Ya. Tapi kalau itu di tempat yang ada pembuangannya seperti di kamar mandi, ya udah langsung aja siram karena ada pembuangannya. Jangan kalau di ruang tamu pembuangannya di mana? Gitu. Beda kalau rumah di Arab Saudi, di Yaman, itu tiap 3 meter ada pembuangannya dia. Jadi kalau ada najis tinggal disemprot sampai masuk ke pembuangan. Gitu. Tapi kalau di kita dibikin seperti itu, tiap 3 meter ada pembuangan, nanti jadi sarang tikus. Kecoa pada masuk dari situ. Beda, nggak sama sama di sono. Gitu. Maka cara menghilangkannya seperti tadi, hilangkan dulu zatnya, kemudian baru kita alirkan air ke tempat yang terkena najis tadi. Wala yaduru baqau launin aw rihin asra zawalahu, dan tidak masalah
kalau tersisa warnanya atau tersisa baunya sulit menghilangkannya. Misalnya kena darah, ya kita udah kucek-kucek, sikat-sikat nggak hilang-hilang, udah dimaafin. Itu. Atau baunya masih ada, warnanya nggak ada, tapi baunya masih ada, kayak kotoran kucing. Ya kan baunya kan sedap, hilangnya susah. Udah nggak ada, udah kita angkat kotorannya, warnanya udah nggak ada, ya udah kita alirin air, tapi baunya masih ada, maka dimaafkan. Dimaafkan. Kemudian wala yadhurul ma'i'u idza tanajjasa, dan tidak bisa menjadi suci cairan apabila terkena najis, saus, kecap, ya kalau dia terkena najis nggak bisa, maka dia tetap najis. Ada ulama mengatakan kecuali minyak. Kalau minyak masih bisa, yaitu dengan cara disemprot dengan air 2 kula. Misalnya minyak nih kena najis, kotoran tikus, kotoran cicak, udah angkat kotorannya, taruh dia di toren, semprot sampai mencapai 2 kula. Karena dia bercampur dengan air suci mensucikan, maka minyak tadi ikut suci. Biasanya dia di atas minyaknya tuh, ya maka buang airnya, ambil minyaknya, atau kita angkat dari atas. Tapi kalau seliter 2 liter ya bakal ngotorin toren. Mungkin kalau sedrum bisa gitu. Tapi selain minyak, saus, ya, maka kalau udah terkena najis nggak bisa menjadi beda kalau air. Kalau air yang sedikit terkena najis, misalnya di ember, kejatuhan kotoran cicak, kejatuhan kotoran tikus misalnya, maka kalau kita gabung lagi dia dengan air yang lain sampai mencapai 2 kula, maka dia kembali menjadi suci Tapi kalau cairan seperti saus, kecap, itu nggak bisa menjadi suci, ya, makanya ditempatin di wadah yang ada tutupnya sehingga nggak kemasukan najis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.